Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah telah dipertemukan kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah pengantar manajemen, yang pada hari ini merupakan pertemuan yang ketiga setelah minggu lalu kita membahas mengenai pengantar manajemen dan organisasi. Pada kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang menarik menurut saya, karena saya memang suka membahas tentang sejarah. Materi kita hari ini membahas tentang sejarah manajemen. Pada pembahasan kali ini Anda akan saya bawa, sedikitlah saya bawa untuk berkelana ke masa lalu atau masa lampau. Untuk apa? Tentunya untuk memahami bagaimana ilmu yang dinamakan dengan manajemen itu lahir dan berkembang. Nah, karena memang salah satu cara untuk memahami suatu ilmu, dalam hal ini ilmu manajemen, itu adalah dengan cara melakukan pendekatan historis atau sejarah. Kita tahu bahwa sejak dulu itu para manajer itu sudah berusaha untuk menemukan ide-ide baru yang dapat membantu usaha mereka dalam menjalankan tugas mereka secara lebih baik. Nah, sesungguhnya memang bahwa sejarah manajemen itu banyak dipenuhi dengan evolusi dan revolusi gagasan. Dan banyak sekali ide-ide baru yang kita kenal saat ini itu sangat berhubungan atau akarnya itu berasal dari ide-ide pada masa lalu atau pada masa lampau. Nah, apa yang disebut dengan evolusi gagasan? Evolusi gagasan itu adalah pengembangan atau proses bertahap dari gagasan dalam ilmu manajemen yang berubah dari satu tahap ke tahap yang lain. Evolusi itu artinya perubahan, Sedangkan revolusi gagasan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan gagasan ilmu manajemen yang terjadi secara mendadak, terjadi secara komprehensif, lengkap, dan terjadi secara radikal, gitu. Praktek menggunakan ilmu manajemen itu sudah dilakukan sejak sangat lama sekali. Pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian atau penataan, kemudian leadership atau kepemimpinan, kemudian controlling atau pengendalian, itu memang sudah dilakukan sejak lama sekali, bahkan ribuan tahun yang lalu. Apa contoh konkret atau bukti nyatanya? Bukti nyatanya adalah adanya bangunan-bangunan piramida yang sangat besar sekali di Mesir. Dan kemudian ditambah lagi dengan adanya tembok raksasa di Cina. Ini membuktikan bahwa proyek berskala besar, berskala mega, luar biasa, itu sudah terjadi, pada zaman dahulu itu pengelolaan sumber daya manusia yang sangat banyak. Nah, contohnya saja bangunan piramida di Mesir itu dalam pembangunannya itu melibatkan lebih dari 100.000 orang. Dan waktu pengerjaannya itu kurang lebih 20 tahun. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia tadi, mengarahkan mereka, memberitahukan kepada mereka apa pekerjaan mereka, apa yang harus mereka lakukan, kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana teknik-teknik melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya
semua bahan baku atau material untuk membuat piramida atau tembok raksasa Cina tersebut. Nah ini masih banyak lagi memang pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita pada zaman itu. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, mungkin ya, terlepas dari apalah nama sebutan pada zaman itu, ya, orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen tadi, dia mulai merencanakan, kemudian mengorganisasikan, kemudian menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan di sana, kemudian melakukan pengawasan, pengendalian, dan lain sebagainya. Yang pasti, ketika ada orang yang melakukan fungsi-fungsi atau melaksanakan fungsi-fungsi tadi, itu disebut dengan manajer. Ya, nah kita nggak tahu sebutannya apa. Kalau piramida itu kan bangunan mungkin yang memerintah ketika itu Firaun, ya. Nah, tapi yang pasti dalam ilmu manajemen, siapa yang melaksanakan fungsi-fungsi tadi, melakukan pengelolaan-pengelolaan tadi, mulai dari mengelola misalkan sumber daya manusia. Tadi disebutkan 100.000 orang lebih, ya, harus dikelola. Ya, ini kalau bukan dengan pengelolaan yang betul-betul sesuai dengan keadaan itu, ya, pengelolaan yang baik lah, ya, kita tahu mungkin walaupun berbeda dengan teknis kita sekarang, tapi orang yang melakukan pengelolaan itu pasti memiliki ilmu manajemen yang sangat-sangat baik, sehingga bangunan super besar seperti itu bisa ada di muka bumi ini. Itu dia. Kemudian ketika kita mempelajari sejarah manajemen, paling tidak ada 2 kejadian atau peristiwa yang patut kita berikan perhatian khusus. Karena memang kelanjutan ilmu manajemen sampai sekarang ini memang itu berasal dari 2 peristiwa ini, ya. Ya, artinya mempengaruhi lah. Ya, apa yang terjadi sekarang itu, bagaimana teori-teorinya yang diterapkan di dalam perusahaan sekarang itu memang berakar kepada 2 peristiwa penting dalam sejarah ilmu manajemen ini. Apa dia? Yang pertama, gagasan pembagian kerja atau division labor. Oleh siapa? Ini oleh Adam Smith pada tahun 1776. Kemudian peristiwa revolusi industri, ya. Ini yang terjadi pada akhir abad ke-18. Nah, terkait dengan 2 peristiwa ini akan saya jadikan sebagai tugas mandiri Anda, yaitu untuk membuat sebuah tulisan, ya. Jadi Anda mengulas tentang 2 peristiwa ini dengan satu tulisan atau sebuah tulisan. Ya biasa Anda tuliskan dengan tulisan tangan, di mana di double folio, ya, double folio itu kan ada 2 lembar itu, ya. Jadi minimal tulisan Anda itu Anda mengulas tentang 2 peristiwa ini, yaitu mengenai division labor dan revolusi industri tadi, sebanyak 2 lembar. Kalau dipisah, double folio itu kalau dipisah kan 2 lembar. Tapi kalau dijadikan satu, berarti dia 1 lembar. Artinya Anda coba cari di berbagai macam referensi tentang 2 peristiwa ini, kemudian Anda baca, kemudian Anda rangkum. Untuk membuat Anda lebih paham lagi, Anda tuliskan rangkuman yang sudah Anda pikirkan ketika membaca tentang 2 peristiwa tadi maksudnya. Jadi Anda tuliskan dengan tulisan tangan, ya. Itu tugas mandirinya yang pertama, poin pertama untuk pertemuan kali ini. Oke, baik. Kita lanjut. Dalam mempelajari sejarah manajemen juga, kita itu harus belajar juga tentang 4 pendekatan utama, ya, di dalam ilmu manajemen.
4 pendekatan utama dalam ilmu manajemen itu, yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua pendekatan kuantitatif, nah yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat adalah pendekatan kontemporer. Ya. Yang pertama kita coba bahas mengenai pendekatan klasik ya. Jadi pengkajian formal tentang ilmu manajemen atau pengkajian formal manajemen itu dimulai pada awal abad ke-20. Nah, kajian awal manajemen ini dikenal dengan pendekatan klasik, di mana pendekatan klasik ini berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Nah, ada 2 teori utama dalam pendekatan klasik ini, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Kita akan coba sedikit mengupas tentang 2 teori ini. Nah, jika kita ditanya secara akurat, misalkan ada orang bertanya sama kita, kapan sih tepatnya teori manajemen modern itu lahir? Ya, ini bisa kita jawab bahwa tahun 1911 adalah awal diberlakukannya atau diterapkannya, atau paling tidak ada pemikiran yang menyatakan tentang itu, tentang teori manajemen modern itu di tahun 1911. Ya. Nah, pada tahun ini penjabaran teori manajemen ilmiah itu sudah dikemukakan. Siapa yang mengemukakan? Yang mengemukakan adalah Frederick Winslow Taylor yang lahir pada tahun 1856, kemudian meninggal tahun 1915. Beliau ini juga dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, ya, Frederick Winslow Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah. Nah, beliau ini berupaya dalam pemikirannya itu untuk menciptakan sebuah revolusi mental di kalangan para pekerja dan para manajer dengan cara mendefinisikan berbagai panduan yang jelas untuk meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah teori administrasi umum. Teori ini lebih menitik beratkan kepada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktek-praktek manajemen yang baik. Ada 2 tokoh utama di dalam teori administrasi umum ini. Yang pertama Henry Fayol dan yang kedua Max Weber, ya. Nah, di dalam teori ini ada 14 prinsip manajemen yang dikemukakan, dan ini memang kita sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa prodi manajemen, ataupun ya kalaupun nggak prodi manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan, ketika belajar mengenai pengantar manajemen harus paham 14 prinsip, minimal tahulah apa 14 prinsip manajemen. Apa saja 14 prinsip manajemen? Yang pertama adalah pembagian kerja. Nah, spesialisasi bidang kerja akan meningkatkan output karena karena memampukan para karyawan bekerja lebih efisien. Yang kedua, kewenangan. Ini para manajer harus mampu memberikan perintah dan kewenangan yang merupakan dasar untuk memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah disiplin. Ini hal yang penting karena para karyawan itu harus mematuhi dan menghormati aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi. Ya, kedisiplinan itu penting karena memang kalau ada saja orang yang keluar dari
prinsip kedisiplinan ini, artinya perusahaan sudah membuat satu aturan, kemudian dia tidak melaksanakan aturan itu, ini tentunya ya akan akan membuat operasional atau proses-proses kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, prinsip manajemen itu adalah kesatuan perintah. Maksudnya adalah bahwa setiap pekerja itu harus menerima perintah dari hanya satu orang atasan saja. Ya, inilah manajer tadi, gitu. Artinya apa? Kalau terlalu banyak orang yang memberikan perintah terhadap pekerja, ya ini akan menyulitkan yang mana orang yang mau diikutin, yang mana perintah yang mau dilaksanakan. Jadi kesatuan perintah itu maksudnya bahwa perintah kepada pekerja itu, kepada karyawan itu, ya tentu kan sesuai dengan bagian atau divisinya. Itu hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi jangan terlalu banyak kali yang memerintah. Kalau yang diperintah banyak, itu nggak ada masalah, memang lebih bagus. Artinya pekerjaan akan cepat selesai. Tapi kalau yang memerintahkannya lebih banyak daripada orang yang diperintahkan, ini akan jadi masalah besar. Kemudian yang kelima, kesatuan arahan. Nah, organisasi itu harus memiliki sebuah rencana kerja yang berlaku seragam dan dapat dijadikan panduan bagi para manajer dan semua pekerja. Oh, ini sudah tentu ya. Kalau rencana kerja itu tidak seragam, ya, tujuan yang ingin dicapai tidak seragam, maka orang akan bertindak sesuai dengan kehendaknya masing-masing, ya. Jadi tidak bisa semua harus seragam, satu tujuan, satu visi, satu misi. Kemudian yang keenam, penundukan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Nah, kepentingan seorang karyawan atau sekelompok karyawan itu tidak boleh mendahului atau diletakkan di atas. Di atas apa? Di atas kepentingan organisasi secara keseluruhan. Tidak bisa. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu organisasi, ya, satu ruang lingkup kerja, maka kita harus menundukkan atau tidak boleh mengedepankan yang namanya